Jakarta shines with dreams so bright. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada MC atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang hadirin semua. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Selamat datang di acara Jakarta Future Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Perkenalkan, saya Maruhal Mangasitu Nasijabat sebagai Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat 1 Bapeda Provinsi DKI Jakarta yang akan menjadi moderator pada sesi ini. Jakarta Future Festival 2025 merupakan momentum perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai ruang ekspresi, eksplorasi, ideasi lintas sektor untuk menyambut 3 momentum Jakarta dalam rangka penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD 2025-2029, kemudian perayaan menuju Jakarta 500 tahun hingga visi Jakarta menuju Top 20 Global City gitu. Sesi diskusi ini mengusung raport pendidikan DKI Jakarta naik kelas atau remedial begitu. Nah, dengan tujuan mengurai tantangan sistem pendidikan dasar dan menengah Jakarta dalam menyongsong statusnya sebagai kota global, serta membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas dan dan akses pendidikan secara merata. Hari ini telah hadir 4 narasumber. Mari kita sambut ke podium Mbak Ella dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, yang kedua Mas Rohit dari Senior Advisor dari Senior Principal dari Kearney Indonesia, ya, yang ketiga Mas Ferry Irwandi dari Malaka Project, yang keempat Mbak Evi Trisna dari Advisor Gerakan Indonesia Mengajar. Ya, saya duduk di sini saja jadinya. Ya. Ya, saya duduk juga ya jadinya ya. Ya, agak grogi sebenarnya ada Mbak Ella sama Mas Ferry. Ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi sesi pagi ini kita membahas tentang raport pendidikan. Sebelumnya raport pendidikan itu raport biasanya diterima oleh peserta didik yang untuk menilai hasil pembelajarannya. Tetapi sejak 2022, raport pendidikan itu diterima oleh Satuan Pendidikan, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah provinsi, serta kementerian. Raport pendidikan ini memuat hasil kinerja pelayanan pendidikan baik oleh sekolah dan oleh pemerintah provinsi begitu. Nah, ini telah hadir bersama kita Mbak Najla Shihab dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan sebagai Dewan Penasehat dan pendiri Pusat Studi Kebijakan dan aktif dalam mendorong pembelajaran yang berpihak pada anak dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jadi Mbak Ella sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun ya dalam dunia pendidikan begitu. Nah, untuk sesi yang pertama ini kita mencermati raport pendidikan Jakarta. Menurut Mbak Ella, setiap kota hasil raportnya berbeda, khususnya di Kepulauan Seribu itu masih banyak kuning dan merahnya begitu. Kemudian disparitas antara sekolah negeri dan swasta begitu. Untuk sekolah negeri raport pendidikannya cenderung merata, tetapi untuk yang satuan pendidikan swasta karena ada yang sekolah internasional sangat di atas, tetapi ada yang sangat di bawah. Nah, gap ini cukup besar. Nah, menurut Mbak Ella, apa sih strategi yang bisa diambil pemerintah kota untuk memperkecil disparitas raport pendidikan kota Jakarta ini? Ya, terima kasih Mbak Ella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang bisa hadir di sini. Semua event yang kolaboratif, banyak pemangku kepentingan gitu ya, terutama banyak anak-anak muda yang ingin ambil peran juga, itu selalu jadi percakapan yang bermakna insya Allah.
Pertanyaannya tadi spesifik tentang raport pendidikan teman-teman, karena memang kami di PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, itu sudah cukup lama sebetulnya, sudah hampir 10 tahun, 4 gubernur ya, kayaknya 4 gubernur atau 5 gubernur itu bekerja bersama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk beberapa inisiatif pendidikan. Tapi saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman di sini yang udah pernah lihat raport pendidikan Jakarta. Enggak ya? Lihatnya raport pendidikan diri sendiri atau anak masing-masing gitu ya. Nah, karena seperti yang disampaikan Pak Marohal tadi, sebetulnya raport pendidikan itu jadi matriks yang sangat penting buat semuanya. Sebelum ada raport pendidikan, itu biasanya kalau kita bilang, oh pendidikan Jakarta bagus apa enggak gitu ya, naik kelas atau enggak dan sebagainya, itu setiap orang berangkat dari opini masing-masing gitu, dari pengalaman pribadi masing-masing. Oh kalau adik saya sih gini gitu ya, kalau anak saya sih gini. Nah akhirnya nih kita punya satu shared matrix yang seharusnya jadi acuan kita sama-sama. Saya yakin di sini pasti banyak banget. Sama kayak di jaringan semua murid, semua guru juga, komunitas, organisasi pendidikan gitu ya. Kita lihat banyak banget Indonesia Mengajar luar biasa dampaknya, Malaka Project luar biasa dampaknya gitu. Nah itu, tapi kalau kita masing-masing organisasi aja nih, masing-masing pemangku kepentingan aja yang punya indikator dampak yang beda-beda, maka susah banget nih untuk lihat collective impact kita sama-sama tuh gimana. Nah yang tadi ditanyakan Pak Moderator, hasil raport kita semua nih, jadi bukan cuma hasil raportnya Pak Gubernur gitu ya, sebenarnya hasil raport kita semua, Jakarta gimana. Ada beberapa isu teman-teman kalau lihat raport pendidikan Jakarta. Yang kalau saya ngomong isu pendidikan biasanya dibagi 3, akses, kualitas, sama kesenjangan. Nah sayangnya di akses pun Jakarta tuh sebetulnya belum biru. Kenapa? Karena akses pendidikan Jakarta, bangku sekolah yang ada itu tuh belum bisa dipenuhi sama sekolah negeri aja. Di Indonesia nih ada 310 kabupaten, salah satunya sedihnya Jakarta gitu ya, yang nggak punya cukup SMA negeri. Ada 233 kota dan kabupaten yang nggak punya cukup SMP negeri. Dan sedihnya Jakarta tuh termasuk di situ. Padahal ada sekian ratus yang lain nih yang udah cukup. Nah itu tuh PR utama. Gimana caranya supaya memang semua anak itu bisa masuk sekolah dengan dibiayai oleh pemerintah. Saya nggak bilang harus sekolah negeri ya, tetapi sekolah yang dapat public funding. Dan kabar baiknya sebetulnya Jakarta di beberapa tahun ini sudah mulai nih inisiatif PPDB bersama, melibatkan sekolah swasta. Jadi kalau di kecamatannya nggak ada sekolah negeri pun masuk sekolah swasta, termasuk misalnya di Cikal tuh kita di Kecamatan Cipayung kita terima PPDB. Jadi murid-murid yang dikirim dan dibiayai oleh Pemda untuk kemudian bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang memenuhi kriteria. Nah, effort ini harapannya berkelanjutan. Kenapa? Karena banyak banget kebijakan pendidikan di Indonesia yang nggak berkelanjutan. Maju selangkah, mundur 3 langkah gitu ya, dengan beralihnya pemerintahan, dengan alasan politik dan sebagainya. Nah itu mungkin satu pesan bahwa aksesnya masih merah, tapi udah ada effort perbaikan yang mudah-mudahan bisa secara berkelanjutan tuh diperbanyak jumlah sekolah swasta yang terlibat, dan memastikan bahwa aksesnya itu pada akhirnya memang betul-betul bisa diterima semua dan setiap anak. Sekarang tuh kalau nggak salah 40 sekolah swasta ya Pak yang terlibat dalam PPDB bersama, mudah-mudahan bisa sampai 400 gitu misalnya. Dan pada akhirnya kualitasnya pun itu kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah negeri yang selama ini menjadi yang dibilangnya favorit gitu ya sama sebagian publik. Nah soal kualitas lagi-lagi nih kita ngomong raport pendidikan nasional. Tentulah ya kalau dibandingkan dengan banyak daerah yang lain dengan anggaran pendidikan yang begitu besar, Jakarta sebetulnya nggak merah gitu raport kualitasnya. Nah tapi ambisinya Pak Gubernur tuh Jakarta mau jadi kota yang global, kota terbaik. Jadi raportnya tuh sebenarnya nggak dibandingin sama daerah lain di Indonesia. Raportnya ya raport yang memang melampaui apa yang jadi standar nasional. Satu hal yang kita harus ingat juga standar nasional itu tuh standar minimum teman-teman.
Ini juga banyak banget miskonsepsi yang merasa standar nasional tuh kayak standar tinggi gitu ya. Enggak, semua yang jadi kebijakan nasional tuh standar minimum. Nah jadi mungkin satu pesan buat Jakarta ya harus sangat ambisius gitu. Kalau ambisinya dari sudut kualitas cuma sekedar memenuhi standar nasional yang standar minimum itu, pada akhirnya cita-cita yang lain nih, kita ngomong infrastruktur mau kelas global, ekonomi kreatif dan sebagainya, nggak akan bisa selesai kalau fondasi pendidikan, kemampuan talentanya itu sebetulnya tidak sampai ke standar global. Karena kan hulunya semua pendidikan. Dan kalau ngomong kualitas pendidikan, you cannot get a system to do better than the quality of its teacher, gitu kan? Gimana mau ngarepin anak-anak punya kompetensi ini, dapat experience ini dan sebagainya, kalau misalnya si penentu standar itu kualitasnya pun masih banyak challenge-nya. Jakarta sebetulnya punya banyak banget keunggulan Pak dari sudut kesejahteraan guru. Jumlah penghasilan gurunya itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain. Jadi udah nggak waktunya kalau di Jakarta gitu ya kita ngomong soal isu kesejahteraan guru. Tunjangan kinerja daerahnya tuh tinggi sekali dibandingkan yang lain. Tapi distribusi pun masih masalah. Tadi Pak Modar sempat bilang nggak semua sekolah tuh punya cukup guru di Jakarta. Nanti Mbak Evi bisa cerita banyak nih kenapa kok bisa Jakarta tuh gurunya pun belum cukup gitu. Banyak yang harus dilakukan, mutasi guru gitu ya dari satu wilayah administratif dari Jaksel, dari Jakbar untuk mata pelajaran tertentu dan sebagainya itu butuh strong policy untuk itu. Sambil tentu pengembangan gurunya sendiri. Nah ini banyak isu anggarannya Pak Moderator karena memang kalau kita lihat anggaran pendidikan yang besar itu, anggarannya itu ya lebih buat gaji, anggaran buat pengembangan, anggaran buat gurunya belajar, itu sebetulnya proporsinya masih sangat kecil. Lagi-lagi sangat kecil dibanding political will-nya tadi. Jadi itu juga saya tunggu nih pemerintahan baru seberapa banyak sebetulnya politik anggarannya itu mendukung memang proses pengembangan dan belajar guru yang lebih baik yang nanti ujungnya kualitas. Nah soal kesenjangan di Jakarta tuh kesenjangannya tuh bukan cuma kesenjangan capaian tapi ada satu data menarik dari raport pendidikan, kesenjangannya tuh di iklim sekolah yang mendukung kebinekaan. Itu juga ternyata kalau kita lihat raport pendidikan Jakarta, murid-murid yang sosial ekonomik statusnya lebih tinggi, jadi di sekolah-sekolah yang isinya murid-murid dengan SES lebih tinggi, itu iklim kebinekaan, toleransi, culture sekolahnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang SES rendah. Itu juga red flag tuh kalau buat saya. Karena kesenjangan tuh kita bukan cuma ngomongin kesenjangan capaian total gitu ya, literasinya gimana dan sebagainya, tetapi suasana sekolah yang mendukung tuh sebetulnya seperti apa. Karakter apa yang dikuatkan di sekolah gitu ya. Dan itu tentu berkaitan dengan literasi, nanti Mas Ferry pasti bisa cerita banyak juga soal itu. Yang terakhir saya mau garis bawahi soal kesenjangan, sebetulnya salah satu kesenjangan yang juga nyata itu kesenjangan dalam konteks literasi digital dan akses digital. Itu urusan pendidikan juga teman-teman gitu. Di PSPK kita bantu pengembangan peraturan pemerintah untuk perlindungan anak di dunia digital. Dan itu kita juga lagi nunggu nih daerah-daerah mana dan hopefully Jakarta gitu ya bisa jadi tempat implementasi policy ini. Karena apa? Karena kesiapan di dunia digital itu sebetulnya bukan dengan nyemplungin anak secepat-cepatnya ke dunia digital. Justru banyak banget data-data yang menunjukkan yang terjadi sekarang tuh adalah ketidaksiapan. Diburu-buru padahal seharusnya ditunda. Sehingga bahkan sesederhana kemampuan membaca pun, kemampuan membaca teks buku, itu tuh prosesnya dengan medium buku sangat berbeda dengan kemampuan membaca di sini. Apa yang terjadi secara kognitif di otak kita itu sangat berbeda. Dan banyak banget anak Jakarta yang dengan berkah ya, dalam tanda kutip saya sih nggak menyebut itu berkah gitu ya. Dengan jebakan interaksi digital yang sangat tinggi pada akhirnya nggak punya foundational skills
yang harusnya esensial, seperti kemampuan literasi yang baik, kemampuan konsentrasi yang tinggi, kemampuan memecahkan masalah di dunia nyata, ketahanan emosi yang kuat, semua hal-hal yang sesungguhnya esensial buat sukses di dunia nyata, sukses di dunia digital, dan sukses di masa depan sebagai warga Jakarta. Mungkin itu, thank you. Ya, terima kasih Mbak Ella. Jadi memang masih ada nilai merahnya untuk Jakarta, tapi kalau dibilang alasan tenaga pendidik seharusnya bukan menjadi isu, karena untuk kesejahteraan guru di Jakarta memang sudah jauh dibanding daerah lain. Jadi kalau gambarannya belanja pendidikan kita itu sudah, Jakarta itu sudah 23,5% dari total belanja 1 DKI. Betul. Begitu sebenarnya. Begitu. Lanjut lagi ke narasumber kedua, Mas Ferry Irwandi, izin Mas. Siap. Ya, Mas Ferry adalah founder dari Malaka Project, aktif di YouTube dengan konten-kontennya yang sangat mengedukasi begitu. Jadi untuk Mas Ferry tadi berkaitan yang disampaikan Mbak Ella berkaitan pengembangan minat bakat peserta didik yang sekarang itu cenderung memasukkan anak lebih cepat, lebih dini beranggapan begitu lebih baik begitu. Nah, berkaitan dengan pengenalan minat bakat anak ini, minat bakat peserta didik, memperhatikan di Jakarta banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya langsung full day school ke sekolah dan menyerahkan pengembangan karakter, penanaman value-nya kepada sekolah begitu. Padahal peran serta orang tua tetap ada di rumah untuk penanaman nilai dan karakter tersebut begitu. Nah, pertanyaannya ke Mas Ferry, pendapatnya begitu, mampukah sekolah kita dalam mengembangkan minat bakat peserta didik tadi, memperhatikan raport pendidikan kita mulai dari nilai literasi, numerasi, kemudian karakternya, baik iklim kebinekaan, iklim inklusivitasnya. Mampukah kurikulum kita mengembangkan peserta didik kita itu lebih kreatif lagi sesuai dengan karakter peserta didik peserta didik, atau kurikulum kita itu cenderung menyeragamkan atau malah mengkotak-kotakkan peserta didik kita? Itu mohon tanggapannya Mas Ferry. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Oke, pertama terima kasih sudah diundang ke acara ini. Dan di Sabtu kita harus bangun pagi. Sungguh sangat sulit untuk pria usia 30 tahunan seperti saya. Tapi ya karena ngomongin pendidikan kan. Dan saya lebih kagum lagi, kalian tuh bisa tidur loh di rumah, ngapain kesini gitu. Tapi kalian ada di sini, oke banget. Jadi ketika kita bicara minat dan bakat nih Pak. Pertama kan kita harus paham dulu apa sih yang namanya bakat. Kalau minat kan kita udah paham lah. Bakat itu kan predisposisi neurologis. Jadi artinya outputnya itu benar-benar ditentukan oleh, outputnya itu ditentukan oleh kayak gimana kerja dan volume otak itu bekerja gitu. Kayak gimana otak dan volume otak kita itu bekerja dari mulai proses pembentukannya, bahkan dopaminnya segala macam, itulah yang dinamakan dengan bakat. Jadi faktor genetik itu sangat-sangat berpengaruh. Faktor genetik sangat berpengaruh, dilatih berpengaruh, terus bagaimana kondisi dan situasi yang dihadapi anak juga berpengaruh. Jadi faktornya banyak banget nih untuk menentukan bakat. Dan tidak bisa tuh kita pisahin satu-satu tuh. Ada orang yang bilang bakat itu pure genetik. No, bakat itu bisa dilatih dan berkembang. Dan bahkan orang cenderung gak tahu bakatnya di awal kayak gimana. Saya belajar videografi di usia saya 28 tahun. Saya baru tahu kayaknya punya deh. Bahkan sense of visual seperti ini gitu. Saya dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya faktornya itu banyak banget. Nah, sekarang bagaimana dengan peran orang tua dan sekolah dalam menentukan bakat dan minat seorang murid gitu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, banyak orang tua yang memaksa anaknya sekolah duluan, sekolah cepat. Nah, itu kita juga harus lihat konteks dan kondisinya sebenarnya. Di case saya, kebetulan saya punya anak umur 8 tahun, 9 tahun. Dan ya anak pertama, anak kedua umurnya 1 bulan, 1 tahun 1 bulan. Justru waktu itu saya pengen dia sekolah umur 7 tahun nih. Sekolah aja umur 7 tahun gitu. 7 tahun kalau lebih juga gak masalah. Masalahnya si anak itu demen belajar. Benar-benar demen belajar. Dan dia nangis, dia itu gak pernah minta apa-apa sampai dia umur 6 tahun. Kecuali minta sekolah. Akhirnya
setelah kita pertimbangkan dan dites, dan saya pengen dia di-assess dengan benar nih, udah siap atau enggak sekolah gitu. Karena kan selama di rumah kita didik emang benar-benar yang pertama kali kita didik ke anak waktu itu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Karena jadi struktur berpikirnya udah sesuai konteks nih. Jadi nggak ada overlapping kalau belajar bilingual, belajar 2 bahasa, 3 bahasa. Terus kita mulai masukin bahasa Inggris, kita mulai masukin logika, matematika segala macam, dan ternyata dia ngerasa ini udah nggak cukup lagi nih wadah buat gua nih, kata dia. Jadi ya udah dia maksa ke sekolah, akhirnya kita masukin waktu itu ke Montessori, ya sampai sekarang ke Montessori, di assess ternyata bisa. Nah, tapi kalau anaknya belum bisa menemukan hal seperti itu dipaksa, akhirnya mereka menjadikan pendidikan itu sebagai beban gitu. Padahal sebenarnya proses belajar mengajar itu adalah sesuatu dari sedikit hal yang menyenangkan buat saya. Sekolah itu menyenangkan sekali, belajar itu menyenangkan sekali. Saya nggak suka pedal, saya nggak suka golf, saya nggak suka staycation dimanapun. Tapi kalau ada buku baru yang bisa diulik gitu, terus dapat pemahaman baru, dapat pengetahuan baru setiap harinya, itu kayak achieve the mission gitu loh. Ya kalian pernah main GTA kan? Nah kayak gitulah. Nah sebenarnya yang menarik itu adalah bagaimana menjadikan sekolah itu sebagai sesuatu yang ditunggu oleh seorang anak. Nah, faktor yang lain yang harus kita perhatikan adalah mengenai pengembangan minat dan bakat anak ini. Tadi pertanyaannya apakah kurikulum kita harus diubah, apakah kurikulum kita tidak memfasilitasi, apakah kurikulum kita menyamaratakan? Menurut saya pribadi kurikulum Merdeka tidak ada salah gitu loh. Justru kurikulum Merdeka itu memberikan banyak sekali opportunity dan kesempatan anak-anak untuk berkembang. Problemnya adalah yang melaksanakannya, tenaga pengajarnya, sistemnya, dan semua hal yang terkait bagaimana kurikulum itu bekerja. Kurikulum itu kan koreksi kalau saya salah, kurikulum itu kan panduan guru dalam belajar, ya enggak Mbak Ella? Nah itu yang orang sering salah paham nih soal kurikulum itu seperti apa. Nah problemnya adalah bukan cuma masalah kurikulum, masalah semua aturan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada aturan yang jelek, tidak ada aturan yang buruk. Tapi pelaksana aturannya bagaimana? Political will-nya seperti apa? Nah itu yang jadi problem sekarang. Masalahnya sekarang kita memaksakan seorang guru itu harus mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan apa yang sudah di state nih di kurikulum. Tapi tenaga pengajarnya kurang, kompetensi pengajarnya kurang misalnya. Pengajarnya dipaksa untuk bisa bikin murid itu ngerti tuh total football itu apa kalau main bola gitu kan. Ngerti tuh tiki taka itu apa. Tapi gurunya nggak pernah main bola misalnya. Itu kan kesulitannya luar biasa. Akhirnya proses belajar mengajar itu cuma jadi mandatory daily aja. Dia nggak pernah bisa memahami karena yang penting IQ gue tercapai. IQ tuh KPI ya teman-teman. Saya mantan PNS BTW. Jadi IQ-in. Nah sama-sama Bapak bilang tadi kalau isu kesejahteraan guru DKI Jakarta itu bukan cuma lebih tinggi daripada guru-guru lain. Dia bahkan lebih tinggi dari pegawai Kementerian Keuangan Bapak Ibu semua. Dan thanks to Pak Ahok, Pak Anies yang udah berhasil membawa kesejahteraan itu. Jadi sebenarnya udah nggak bisa lagi nih, kita kurang sejahtera. Halo, gitu kan. itu susah, berarti kan harus ada bisa dikasih nih guidance-nya nih, dikasih nih kewajibannya. Karena setiap penghasilan yang kita dapat itu ada responsibility di situ. Bagaimana kebermanfaat kita untuk masyarakat, dan sebagai bagian dari pemerintahan seorang guru seharusnya punya responsibility seperti itu. Jadi yang paling penting adalah tenaga pengajarnya juga upgrade, bukan cuma muridnya yang upgrade. Dan itu proses yang terus menerus dan berkesinambungan. Jadi menurut saya pengembangan itu memang harus dari orang tua dan guru sendiri dan sekolah sendiri. Kayak kita ngambil contoh Jepang atau US lah. Jepang atau US itu bahkan kalian tahu NBA. NBA itu yang paling rame itu bukan NBA-nya tapi NCAA-nya. Itu liga basket kampusnya. Yang mana orang bisa dapat beasiswa karena dia jago main basket. Nah di Indonesia itu sistem seperti itu tuh harusnya bisa dioptimalkan dan bisa diterapkan. Ya Jordan, Kobe segala macam itu munculnya dari NCAA. Di Jepang pun juga seperti itu. Jadi sehingga pendidikannya itu benar-benar mencapai bentuk paling
paripurnanya, karena kan emang memberikan fungsi kepada manusia untuk hidup lebih baik. Gitu sih menurut saya. Ya, makasih Mas Ferry. Jadi kurikulumnya tidak salah. Kurikulumnya adalah panduan bagi guru untuk mengajar. Tantangan paling besarnya adalah peningkatan kompetensi guru tersebut. Jadi kata kuncinya adalah di situ. Ya, makasih Mas Ferry. Berikutnya masuk ke next move to Mr. Rohit from IIT Kearney. Jakarta aspire to be top 20 global city by 2045 and top number 50 by 2030 on Kearney Global City Index. In context global city, what the type education system should be implemented? Are there any city, for example, Finland or Philo-Asia, like Singapore, China, or Japan, with characteristics similar to Jakarta that we can use benchmark or reference? And is there Jakarta on the way? Jakarta current ranks now 74 on the Global City Index. What developed step could the city can each 5-year pace over next 20 years to become one of the top global city in human capital? Thank you. Selamat pagi semuanya, Bapak Anies. Saya belajar bahasa Indonesia, tapi belum lancar. So jadi boleh bahasa Inggris ya. So Kearney worked with Bapeda since last year. We developed the Jakarta Global City Strategy, where Jakarta is very ambitious, very energetic now to become a top 20 global city in the next 20 years for Indonesia IMAS. And then Pak Pramono has a very ambitious plan to reach top 50 global city in the next 5 years. Education, of course, is a very important element in becoming a global city. Even in the Kearney Global City Index, human capital is 30% weightage for any global city. And this is where Jakarta has been losing some ranks over the past 10 years. Not because Jakarta is not making progress, but because other cities are actually sometimes making more progress, and the ranking always competitive, right? So I think answering the question, so Jakarta is quite well placed. If you see the last 10 years, there has been progress, and now there is very strong momentum to continue it further. There are two types of cities we can compare, right? One is similar stage of development. So this can be Manila in Philippines, Mumbai in India, Ho Chi Minh in Vietnam. We can also look at Middle East, for example, Egypt in the Middle East, developing country, big population, young population. So I think the school system at that level has similar challenges, starting from the education is still seen as a social obligation by the ministries and the country leadership rather than a competitive advantage over the next 20 years, right? 10 to 20 years. So whoever is going to the school now will become a talent, a future workforce in the 10 to 20 years, right? So I think developing economies, similar challenges on school infrastructure. Sometimes there is overcapacity, under access in remote areas especially. Then you have challenges like curriculum, sometimes not very updated. Teacher quality can be improved and certifications can be improved. Use of digital can be accelerated. So this is one cities where we can learn from our peers what they're doing differently. How they are, for example, using more private sector advantage, right? So use more private sector money from their CSR or use more NGO work, right? And then, of course, there are leading cities like New York, London, many cities in China where the infrastructure is more advanced. They use digital a lot. So there are national platforms which are able to teach people in the remote villages as well. There is very strong direction from the top already in the country that education is very important.
And then there is also a very strong focus on the teacher training and the salaries of the teachers. I think that's one area where there is difference between emerging economies and developed economies is teaching itself, is it seen as a aspirational profession. So in Singapore, in China, in developed economies, teaching is a very aspirational profession. So smart people go to teaching, right? And the salaries are 2 to 3 to 4 times, sometimes even higher than the minimum wage. In developing economies, the salary of a teacher in a government or private public school is almost close to the minimum wage, right? So that's why in these cities, there is a huge difference in quality between the public schools and the private and international schools. So that gap has to be bridged as much as possible. Okay, so Jakarta has to improve digital technology in education and do more teacher training. So Jakarta on the track to achieve Jakarta Top 20 in 2040. Ya, thank you Mr. Rohit. Berikutnya kepada Mbak Evi Trisna dari Indonesia Mengajar berkaitan dengan praktik baik dari gerakan Indonesia Mengajar yang mengirimkan atau menyeleksi dulu ya Bu ya, menyeleksi sarjana-sarjana muda untuk menjadi pengajar dan dikirim ke seluruh pelosok Indonesia. Pengajar muda ini menjadi inspirasi atau pengimbasan bagi tenaga pengajar di pelosok Indonesia, bagaimana cara mengajar yang baik atau membuat kelas inspirasi di daerah serta menginspirasi peserta didik di daerah terpencil sekalipun untuk bisa berkembang begitu. Terima kasih, saya lupa, selamat datang Pak Anies. Selamat datang dan di sini juga di DKI juga banyak alumni Indonesia Mengajar yang terlibat dalam Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya tadi yang di belakang ada Mas Dedi Kusuma-Wijaya ya Pak Anies ya, gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Mbak Evi Trisna berkaitan dengan pengembangan kapasitas guru berdasarkan praktik baik dari Gerakan Indonesia Mengajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Maruhal. Untuk introduksinya udah lengkap banget ya. Kayaknya Pak Maruhal udah kayak bagian dari Indonesia Mengajar. Terima kasih. Pak Anies, saya nggak tahu nih Pak Anies datang apa kita tukeran aja ya Pak ya. Saya jadi keder nih ceritanya gitu ya. Oke, saya dikasih premis yang menarik nih ditanya. Profesi guru adalah pekerjaan mulia. Sehingga harus berkorban. Apakah masih relevan atau enggak? Menarik pernyataannya ya. Jadi mulia padanannya adalah dengan berkorban. Jadi kalau misalnya tadi dari Bu Ella dan Mas Ferry bilang nggak ada isu dengan tunjangan, berarti nggak ada pengorbanan, berarti nggak mulia kah? Gitu ya. Jadi yang iya. Tapi kalau misalnya kita lihat mulia itu kan kalau kita nyebut yang mulia itu yang terhormat. Seseorang yang punya sesuatu yang lebih tinggi. Emas itu logam mulia, value-nya lebih tinggi. Berarti profesi guru mulia karena memang perlu skills yang kompetensi yang tinggi. Bukan terlepas dari drama pengorbanan. Kadang-kadang malah ya harus berkorban, jadi dibayar berapa aja harus mau ya gitu loh kan. Kadang-kadang terjebak ke situ tuh gitu loh. Jadi walaupun gaji dan tunjangannya sudah oke, tapi mungkin persepsi umum masih yang oh jadi guru ya, oh iya mulia sekali ya karena mau, bukan karena mampu, gitu kan masih banyak ya. Gitu loh. Jadi waktu kita mulai Indonesia Mengajar ya, Pak Anies ngajakin waktu itu dari 2010, ini Pak Anies berat nih visinya nih. Kita harus cari the best talents, the best graduates di Indonesia yang mau jadi guru di pelosok selama setahun. Nah berat banget ya, berarti kita harus cari yang mampu dan mau. Wah itu it's a challenging journey tetapi very rewarding. Ya. Jadi waktu itu targetnya 500 ya waktu itu tahun 2010. Ternyata yang daftar 1.300. Yang lalu kita akhirnya menyeleksi yang, ya jadi yang mau tuh 1.300 ternyata.
ya, dari lulusan-lulusan kampus-kampus yang oke. Gitu. Lalu kemudian kita menyeleksi yang mampu. Gimana caranya menyeleksi yang mampu? Waktu itu kita diskusi, hipotesanya adalah Pak Anies, pemimpin kita itu dulu hampir semuanya pernah mengajar, gitu ya Pak ya. Presiden Soekarno pernah mengajar. Ki Hajar Dewantoro sebelum mendirikan Taman Siswa, dia adalah jurnalis dan pejuang lewat tulisan-tulisannya sehingga ditakuti oleh Belanda. Jadi banyak lagi, kalau saya riset banyak, hampir semua leader itu adalah guru. Jadi hipotesanya waktu dulu adalah guru harus punya kompetensi guru yang baik harus leaders yang baik. Leader yang baik dimanapun dia berada hampir pasti adalah guru yang baik. Gitu. Jadi sehingga waktu itu yang kita cari adalah memang kompetensi leaders. Tapi teman-teman coba bayangin ya, apa profesi yang sejak hari pertama dia harus mengelola banyak orang dan belum tentu kooperatif. Sejak hari pertama, siapakah dia? Guru. Enggak, saya mau kerja dulu sendiri gitu ya. Sejak hari pertama dia datang, apalagi nih yang katanya orang guru SD lebih gampang daripada guru SMA, pasti belum pernah masuk ke kelas SD gitu ya Bu Ella ya. Nah gitu kan, coba masuk ke kelas-kelas di SD, lalu hari pertama bisa gak tuh langsung semuanya nurut? Gitu ya, apalagi tadi Mas Ferry kasih tantangan yang lebih lagi. Bagaimana kita membuat sekolah itu jadi yang ditunggu-tunggu, bayangkan beratnya beban si guru ini ya gitu loh. Dia datang, kurikulum sudah ada, lesson plan udah ada. Bu Ella bisa gak seorang guru pakai lesson plan? Sorry ya Pak Maruhal ya. Lesson plan dia ikutin step by step dan semua hasilnya pasti sesuai dengan yang di lesson plan. Bisa gak? Berarti dia harus mengembangkan saat itu juga dia harus menyesuaikan, dia harus solve problem. Apalagi kalau anak kecil ya. Mas Ferry ya, itu kan setengah daycare ya. Nah kalau dia nangis gimana? Terus belum mau ke WC, ini belum ngajar-ngajar dari tadi nih gitu ya. Waktu itu ada siapa ya namanya Alin kalau gak salah. Dia cerita, waktu pengajar muda di salah satu desa di Sulawesi ini angkatan pertama gitu ya. Waktu itu dari ITB, lalu dia bilang, lagi ngajar nih ya, lagi siap-siap ya, baru ngurusin yang sebelah sini, baru nengok ke papan tulis, tiba-tiba pas dia nengok lagi, itu anak lagi megangin temennya kakinya begini terbalik gitu ya. Jadi waktu masuk pasti kalau, ya apalagi nih, butuh waktu adjustment sampai dia bisa namanya classroom management, mengelola kelas. Berarti dia sejak hari pertama adalah seorang manajer. Dia harus leader. Dia harus mikirin, lalu nggak tahu di sini mungkin teman-teman yang udah HR atau punya tim harus bikin performance appraisal ya. Nah bayangin ini, dia bikin performance appraisal 20-40 orang loh. Setahun 4 kali ya Bu Ella ya. Mid semester, udah gitu mid semester lagi gitu loh. Belum sehari-harinya. Jadi memang profesi guru itu bukan profesi biasa. Bukan hanya delivering the knowledge. Jadi memang hipotesanya benar ya Pak Anies ya. Harus punya kompetensi leader. Nah itulah yang kami rekrut. Sehingga waktu itu kita memang sampai pada kesimpulan Pak. Tadi Pak Marhol dia bilang menyeleksi ya. Pak Marholnya ingetin saya, iya ya menyeleksi gitu loh. Jadi luar biasa sekali. Memang akhirnya pelajaran kita adalah yang penting dari sejak pertama adalah rekrutmen. Kompetensinya adalah, selain skills adalah ya tadi leadership competence. Karena itu adalah basic, bayangin kalau di depan nggak bisa ngomong di depan atau takut ngomong di depan, ya sudah selesai, susah banget gitu loh, kalah lah dia sama anak-anaknya. Gitu. Jadi dan itu kemudian yang pemerintah daerah juga mengadopsi cara-cara rekrutmennya. Gitu. Mungkin sebagai gambaran sedikit, waktu itu memulai kelas inspirasi di mana kita mengajak para profesional di Jakarta untuk mengajar di SD-SD di Jakarta. Gitu ya. Waktu itu banyak pimpinan-pimpinan juga kita ajakin, termasuk Pak Budi Sadikin ya waktu itu ya Pak Anies ya. Nah Pak Anies yang briefing nih, gitu ya, bapak-bapak ibu yang ikutan ini. Nah saya ingat banget Pak Anies waktu bilang gitu, bilang ini, kalau anak SD itu mah apa adanya. Kalau para pimpinan perusahaan atau para profesional yang kemudian jabatannya tinggi, begitu masuk ruangan pasti semuanya
hati-hati. Saya ingat Pak itu Pak Anies bilang, kalau kita bikin bercandaan pasti semuanya mau nggak mau ketawa ya Pak ya. Coba kalau masuk ke kelas di SD, ya kalau nggak lucu ya nggak lucu aja gitu ya. Kalau dia bosan ya bosan aja gitu. Jadi susah banget kalau dibilang jadi punya karakter NPD, pasti susah jadi guru SD. Ya, mau dia bos siapa kek gitu ya, mau menteri mau direktur siapa, kecuali kalau gurunya di belakang sambil melotot-melotot, nah mungkin dia takut deh tuh gitu kan. Jadi teman-teman, jadi memang kalau misalnya bicara soal rapot pendidikan ya, sebenarnya mau naik kelas, mau remet, ya pokoknya kayak sekolah aja, kita harus ikut terus tesnya ya, harus naik terus. Kalau bicara soal guru, berarti gimana caranya kita bisa terus-menerus punya profil-profil guru yang keren. Gitu Pak Marwal, gimana caranya Jakarta bisa mendorong profil-profil guru yang keren. Saya waktu itu ingat, waktu di Dikbud ya, kita pernah ngundang guru-guru yang keren-keren untuk datang sharing inovasi-inovasi mereka di depan Pak Anies waktu itu sebagai menteri dan eselon. Nah saya ingat ada satu ibu guru SD, inovasinya gini, dia bikin Play-Doh lilin ya. Lilin yang buat main anak-anak, yang organik, karena dia takut kalau beracun buat anak-anak. Keren banget kan ya? Gitu loh. Nah itu baru salah satu cerita. Pasti banyak cerita-cerita lagi yang lain gitu loh. Jadi ya memang kita mesti shifting paradigm dan persepsi bahwa kalau guru sian loh ya gitu loh ya. Penuh pengorbanan, tapi memang guru itu keren. Coba kalau punya teman-teman guru atau kalau punya anak, udah gitu punya guru anaknya, ya ditanyain deh, Bu gimana sih caranya begini gitu. Jadi kita tahu dari secara profesi gurunya bagaimana. Gitu. Lalu kalau di Jakarta bisa punya top teachers, kompetisi, reward buat guru untuk berbagai kategori gitu ya. Oh ini siapa nih yang mengajarkan matematik yang paling oke, atau pelatihan profesi memang yang untuk guru itu bisa membantu naik kelas sih Pak gitu ya. Karena kan masalah pendidikan nggak akan pernah selesai ya sampai kapanpun juga. Tapi yang penting motornya itu terus adalah yang tadi mau dan mampu. Ya. Gitu. Itu Pak Marhal. Ya, terima kasih Mbak Evi. Jadi kata kuncinya. Ya, terima kasih buat seluruh pembicara kita. Jadi kalau dari saran Mbak Evi tadi yang bisa saya disimpulkan, yang menarik adalah Jakarta harus memperbaiki rekrutmen gurunya, berarti gurunya harus memiliki kompetensi leaders dan manager. Kemudian Jakarta harus punya profil guru-guru keren begitu ya, sehingga gurunya terus berinovasi karena pendidikan tetap terus berkembang mengikuti perkembangan zaman begitu Tutan. Dan memperbaiki persepsi kita tentang guru adalah guru yang pekerjaan yang profesional begitu. Selanjutnya setelah paparan dari 4 pembicara masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami berikan 2 penanya. Tim apakah bisa dibantu dari yang paling depan? Mbak yang paling depan, terima kasih. Kemudian Mas yang paling depan, ya terima kasih. Monggo. Selamat siang ya Bapak Ibu semua. Kebetulan saya alumni pengajar muda juga. Kemarin ditempatkan di Boalemo, ada yang tahu Boalemo? Saya juga baru dengar ketika saya ditempatkan kebetulan di Gorontalo selama 1 tahun. Ketika kita ngelihat daerah sana, kita ngerasa bahwa emang kesenjangan pendidikan di Jakarta, walaupun saya bukan orang Jakarta ya, orang Sumatera, rasanya jauh sekali gitu. Bahkan dari saya sekolah, itu juga udah kerasa gitu kesenjangannya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana ya persona pendidikan di Jakarta ini, bahkan termasuk orang-orang di dalamnya atau kota di dalamnya itu menjadi motivasi atau driven bagi pendidikan-pendidikan di daerah untuk semakin lebih maju lagi atau mungkin semakin memperbaiki. Walaupun kita tahu ada sistem politik dan lain-lain yang mempengaruhinya gitu. Tapi sebagai orang-orang terdidik di Jakarta, sebagai instansi atau mungkin kota, provinsi yang terdidik di Indonesia, gimana cara mempengaruhi bahwa pendidikan di Jakarta itu bisa menjadi motivasi bagi mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih.
penanya kedua, Mas yang dari depan, sayap utara. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas materinya. Boleh perkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Fahri. Kebetulan saya sebenarnya warga negara biasa yang kebetulan menekuni bidang pendidikan. Saya fresh graduate dari UPI Bandung, kalau ada yang tahu. Saya cukup menghela nafas dari tadi karena jika kita mungkin memasuki ranah dialog yang udah membahas pendidikan cukup berat gitu. Vibes-nya penuh dengan tantangan, hal-hal negatif dan sebagainya gitu kan. Jadi di sini saya ingin bertanya sekaligus curhat juga mungkin ya sebagai ya tadi orang yang menekuni di bidang pendidikan. Ya seringkali saya juga selama berkuliah dulu coba riset eksperimen apa sih yang menjadi akar masalah utama, tantangan utama yang ada di pendidikan Indonesia, mungkin spesifiknya Jakarta di sini. Itu apa dan realitas yang saya temukan seringkali banyak tembok penghalang gitu karena pada akhirnya akarnya dari mana-mana. Bergerak sedikit kurikulum jadi masalah, bergerak sedikit ada guru, ada kelembagaan, ada bahkan partisipasi masyarakat dan sebagainya. Banyak akar-akar yang masalah yang ada di sistem pendidikan kita gitu. Dan realitas itu tentunya kita sadar akan menjadi tantangan, akan menjadi penghalang kita juga untuk bagaimana kita dapat menyusun roadmap pendidikan ke depannya. Langkah-langkah strategis yang harus kita lakuin apa sih? Yang utama apa sih? Jadi di sini yang saya ingin tanyakan juga, sekali saya ingin minta pendapat kepada para pembicara yang hebat di sini. Apa akar masalah, mungkin 1-2 akar masalah yang memang utama ada di sistem pendidikan kita, dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya, dan selanjutnya adalah bagaimana strategi yang terbaik untuk kita dapat menyusun roadmap pendidikan kita dengan situasi kompleksitas masalah yang ada saat ini. Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada dua penanya kita. Apakah Mbak Ella bisa membantu jawab? Dan Mas Ferry, terima kasih. Ya, aku jawab dua-duanya sekaligus karena sebetulnya berkaitan. Jadi persis kayak yang digambarin Mas Fahri, pendidikan tuh kita selalu bilangnya tuh wicked problem. Jadi nggak jelas asalnya di mana, terus habis itu kita perbaiki di sini, nanti terus muncul unintended consequences ataupun kayak sesuatu yang emang predictable muncul di sana dan sebagainya. Jadi cara kita melakukan reformasi pendidikan itu juga harus dengan cara menghadapi semua wicked problem yang lain. Harus ada iterasi terus-menerus, harus ada proses refleksi, harus continuously ada percakapan, ngelihat matriksnya udah sampai mana, memperbaiki prosesnya, dan yang pasti tadi juga ngejawab itu, yang pasti memang harus melibatkan semua karena nggak ada tuh silver bullet cuma satu solusi. Wah, Malaka Project aja jadi gede, Indonesia mengajar aja ribuan guru gitu ya. Terus masalah pendidikan Indonesia selesai gitu. UPI aja nambah 50.000 mahasiswa setiap tahun, enggak. Karena dia sangat cross sektoral, sangat dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar pendidikan sendiri. Nah, kita tuh salah satu isu kita tuh juga sering banget melihat pendidikan itu sebagai persekolahan atau bahkan perkelasan. Kayak seolah-olah apa yang terjadi di dalam kelas lah, apa yang dilakukan guru lah yang menentukan hasil capaian lulusan. Padahal enggak sama sekali. Anak itu tuh dipengaruhi oleh sistem yang jauh lebih besar daripada sekedar apa yang terjadi di dalam kelas. Bahkan sebelum dia masuk ke dalam kelas. Guru tadi seperti yang Mbak Evi gambarkan tuh berhadapan dengan anak yang bukan siap dicekokin tapi datang dengan sesuatu gitu kan, datang dengan pengalamannya bukan cuma pengalaman belajar membaca, pengalamannya tong sampah di depan rumahnya tuh gimana kondisinya, pengalamannya puskesmas tempat dia dapat layanan pada saat balita itu seperti apa pengalamannya, apa yang dia lihat perilaku netizen di sini itu sebetulnya kayak apa? Itu semua pendidikan, teman-teman. Jadi ya memperbaikinya menuju si collective impact yang kita mau hasilkan itu benar-benar butuh semua orang. Sejak awal misalnya Mas Anies selalu bilang pendidikan itu gerakan gitu ya. Dan esensinya ya pelibatan semuanya. Pelibatan semua yang ngerasa punya tanggung jawab untuk melakukan itu, dan seharusnya kita semua ngerasa punya tanggung jawab. Kenapa? Karena kita yang terdampak, kita yang sudah melihat hasilnya yang belum sampai ke
tujuan. Nah tapi isunya, kalau kita ngomong collective impact, kan kita banyak dapat pengalaman belajar dari negara-negara lain ya, yang berusaha menyelesaikan masalah yang serupa walaupun dalam konteks yang enggak 100% sama. Yang pertama di Indonesia itu bahkan tujuannya aja diperdebatkan. Saya tuh kesal banget setiap orang melihat pendidikan itu tujuannya adalah kesuksesan individu. Enggak ada, enggak pernah cita-cita pendidikan Indonesia itu enggak pernah tentang suksesnya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Selalu semua dan setiap anak. Jadi pendidikan itu tujuannya adalah kapasitas kolektif. Tapi cara kita melakukan pendidikan selama ini berlomba-lomba seleksi masuk perguruan tinggi, siapa yang menang? Berlomba-lomba kita lihat hasil ujian, siapa yang lebih bagus? Itu bukan tujuannya. Tujuannya semua dan setiap anak by all means, dengan cara apapun. Kalau tujuan itu aja kita nggak bisa sepakat, bahwa ini tuh buat semua dan setiap orang, maka nggak akan pernah selesai masalahnya. Karena yang akan muncul adalah kesenjangan yang makin lama makin besar, kesuksesan sebagian orang yang pada akhirnya akan bukan cuma bikin sistem pendidikan rusak, tapi ya sistem dunia ini rusak. Ini yang kita lihat sekarang, dunianya tuh nggak baik-baik aja karena semua masalah yang muncul di dunia itu sesuatu yang dikuatkan di ruang kelas. Sederhana gini deh, kita ngomong masalah pendidikan tadi. Gimana cara bisa ngerekrut guru yang bagus? Calon-calon guru itu adanya di ruang kelas sekarang. Kalau mereka nggak ketemu si guru-guru yang inspiratif itu di dalam kelasnya, kira-kira kalau saya masuk ke si ruangan SD yang tadi diceritain Mbak Evi, ada nggak yang cita-citanya mau jadi guru? Nggak ada juga. Jadi betul-betul semuanya saling berkaitan. Dan kalau masalahnya nggak selesai buat semua, berarti masalahnya tidak selesai buat siapa-siapa. Nah, yang kedua, yang sering kali saya alami puluhan tahun di pendidikan, isunya tuh distrust. Antar pemangku kepentingan tuh distrustnya besar sekali. Pak Rohit tadi bilang public-private partnership di education. Nggak mungkin terjadi kalau distrustnya tuh setinggi ini. Belum apa-apa udah wah ini si SR mau ngapain gitu kan. Belum apa-apa udah yang kayak wah orang tua nyalahin guru, guru nyalahin orang tua. Nggak ada sistem yang bisa menghasilkan collective impact kalau level distrustnya itu seperti ini. Jadi itu juga PR kita. Gimana caranya bukan cuma ngomongin kolaborasi gitu ya yang udah berkali-kali juga. Tetapi betul-betul secara sistemik meningkatkan kemampuan kita untuk berkolaborasi dengan modal saling percaya antar satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan yang lain. Susah memang, kenapa? Karena traumanya banyak. Trauma sebagai murid juga banyak gitu ya, guru juga traumanya banyak, belum apa-apa udah ganti lagi dan sebagainya. Apa sih ini, mending gue nunggu diganti aja dulu sebelum gue harus belajar lagi sesuatu yang baru. Butuh collective healing kali ya, untuk supaya pada akhirnya semuanya tuh bisa sama-sama percaya dan yakin untuk melakukan ini. Kenapa? Karena kalau distrust antar pemangku kepentingan terus ada, korban utamanya kira-kira siapa teman-teman? Anak-anak. Pada saat orang dewasa ini semua bekerja untuk katanya pendidikan ini nggak ada rasa saling percaya, nggak bisa seiring selangkah dan sebagainya, maka anak-anak lah yang akan jadi isu, akan dapat dampaknya. Nah, yang terakhir saya mau garis bawahi sedikit soal pentingnya mulai dari dini, pentingnya mulai dari memang isu yang paling sentral. Kalau kita ngomong policy, tadi kan konteksnya gimana policy pendidikan DKI, prioritisasi. Nggak bisa kalau nggak punya prioritas. Dan prioritas itu dijalankan konsisten dalam jangka panjang. Nggak mungkin selesai 5 tahun, nggak mungkin, nggak ada satupun negara yang bisa menyelesaikan masalah pendidikan dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Nah, yang jadi prioritas itu apa? Kalau memang prioritasnya Jakarta, saya tadi sampaikan Mas Anies, saya sudah kerja dengan 5 gubernur gitu ya di DKI. Kalau memang prioritasnya kesenjangan, betul-betul ingin mengatasi isu itu, maka dilihat akan ada hal-hal yang mungkin dikorbankan buat sekarang gitu. Kenapa? Karena kita mau semua anak masuk sekolah. Nggak ada lagi anak umur 19 tahun, 20 tahun yang nggak masuk sekolah di Jakarta. Isunya apa? Akan ada yang kemudian mungkin kehilangan privilege-privilege yang selama ini dimiliki. Mau bimbel kek gitu ya, pengusaha bimbel, mau yang merasa bahwa dia harusnya entitled untuk masuk ke sekolah negeri,
tapi pada akhirnya nggak dapat dan sebagainya. Kenapa? Karena prioritasnya jelas itu yang mau kita tuju. Yang lain bukannya nggak dipikirin, tapi yang lain dianggap punya kapasitas lebih untuk sementara ya menyelesaikan masalahnya sendiri nih. Karena apa? Karena gunanya pemerintah adalah memang menetapkan prioritas-prioritas kebijakan, mengarahkan perilaku sistemnya untuk pada akhirnya semua yang ada di sistem itu bergerak menuju kebijakannya. Dan sekali lagi guru penting banget. Makasih yang udah milih jadi pengajar muda, makasih yang udah masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Kita butuh lebih banyak orang melakukan ini dan nggak harus juga ada di sekolah gitu ya. Apapun yang profesi yang teman-teman pilih itu pasti ada kaitannya dengan pendidikan. Di kerja di ekonomi kreatif banyak banget yang bisa dilakukan untuk pendidikan, di lingkungan hidup banyak banget yang bisa dilakukan untuk pendidikan. Dan ya contohnya bangun pagi tadi ya kata Mas Ferry ya datang ke sini dan ngobrol di sini hari itu. Mungkin itu dari aku. Mas Ferry mungkin mau nambahkan? Terima kasih. Halo Mbak, siapa namanya? Velia. Masnya? Fahri. Ini pertanyaan benar kan kata Mbak Ella tadi, itu sebab akibat saling terkait ya satu sama lain. Nah pertama aku mau jawab dulu soal disparitas pendidikan. Kebetulan saya sekolah itu di sebuah provinsi yang tidak terlalu terkenal, namanya Jambi. Nah kadang, sama? Oh di Palembang, Bengkulu. Nah itu sama tuh levelnya tuh. Ketidakpopulerannya tuh sama tuh. Kalau misalnya kalian pergi ke orang tahu Jambi di mana? Nah Kalimantan. Istri saya pun bilang Kalimantan. Waktu mau nikah loh kok pulangnya ke Sumatera? Ya kan Jambi di Sumatera. Nah, jadi dari di Jambi ini cerita sedikit dari di Jambi. SD saya tuh SD Impres teman-teman. Pernah sekolah di SD Impres? Ini udahlah daerahnya agak mundur dikit ya, agak terbelakang gitu, lebih banyak harimau daripada manusianya. SD-nya SD Impres. Nah, yang menarik dari jejak pendidikan saya adalah saya merasakan semua jenis sekolah. SD saya SD Impres, cuma 5 kelas 2 masuk jam 1, kelas 2 SD maksudnya. Sampai SMA, itu di SMA yang dulu namanya SMA Unggulan. Yang waktu itu peringkat 11 nasional, yang mana di SMA itu ada kolam renang, ada tempat futsal, ada gor, ada tenis, satu kita asrama segala macam, semua yang kalian bayangin tentang Hogwarts misalnya ada di situ. Jadi kemarin anak-anak Malaka main ke Jambi karena ada yang nikah gitu, terus ngeliat sekolah gua tuh, terus lewat, wah bohong lu miskin kata dia, karena saking gedenya, namanya SMA Titian Teras Jambi. Nah saya kuliah di perguruan tinggi kedinasan. Bukan kebetulan di STAN, bukan di perguruan tinggi nasional, bukan di PTN, PTS, tapi kedinasan di STAN. Nah kuliah terus S1, terus S2-nya di Queensland, Australia. Jadi semua jenis pendidikan itu saya rasain nih. Dari yang mulai satu kelas 50 orang waktu SD, sampai yang satu kelas di SMA itu cuma 20 orang. Bayangin tuh, yang dianggap wah siswa-siswa pilihan segala macam. Nah, ketika ngomong disparitas adalah problemnya di sini yang pertama kali yang benar-benar kita harus tarik nih masalah utamanya. Bagaimana distribusi APBN kita gitu loh, bagaimana struktur APBN kita. Itu yang saya pahami betul ketika saya kerja di Kementerian Keuangan, ketika saya sekolah di STAN. Bagaimana APBN itu dikelola gitu loh. APBN dikelola. Kalian tahu kan 20% dana wajib pendidikan. Tapi di sisi yang lain kita nggak tahu Kemendikbud itu dapatnya berapa? 8%, 10%? Nah, paling banyak 6% sekarang Mbak ya. Nah. Oh ya, 6% dua-duanya. Waduh. Nah, bayangin. Ke Kemenq. Bu SMI bukan saya yang ngomong. Nah artinya apa? Lebih banyak itu dialokasikannya melalui DAU, DAK yang dikelola Pemda masing-masing. Dan kementerian lembaga lain. Anehnya adalah di Pemda masing-masing ini dan kementerian lain ini prioritas mereka dalam mengelola dana pendidikan itu bisa sangat berbeda-beda. Bayangkan di daerah saya ketika dapat dana itu disaluri ke APBD. Dana itu digunakan untuk beasiswa anak sekolah yang mau masuk pertambangan, tapi tidak seleksi by
sosial kelasnya miskin atau murah, enggak. Atau PTN-nya harus di PTN atau enggak. Pokoknya semuanya siapapun yang masuk tambang dengan akreditasi B, itu dapat tiap bulan 27 juta di tahun 2009. Dan lu bisa masuk ke Trisakti, lu bisa masuk ke UPN, lu bisa masuk ke semua universitas swasta. Selama itu B, lu dapat itu beasiswa. Dan 70%-nya anak pegawai dinasnya. Itu real terjadi. Itu real terjadi. Artinya apa? Artinya dalam pengelolaan APBN kita sendiri pun itu belum bisa sefleksibel itu untuk menjamin kesenjangan ini semakin memendek. Semakin banyak orang-orang yang selalu berpikir bahwa kenapa sih di Jakarta itu lebih pintar, kenapa sih di Jawa itu lebih pintar? Karena dari dasarnya aja itu udah sulit gitu loh. Di sekolah, mungkin mbaknya di Gorontalo udah lihat sendiri kan bagaimana tatanan pendidikan itu tidak sesuai dengan konsep yang kita pikirin selama ini gitu loh. Waduh benar kata Mbak Evi tadi, guru kalau ketika masuk SD, kebetulan Kemenkyu waktu itu punya program Kemenkyu mengajar juga yang terinspirasi dari Indonesia Mengajar. Kita masuk SD itu jadi langsung, wah kayak gimana ya guru ini bisa gajinya tinggi banget ya gitu. Langsung kepikir kayak gitu karena sulit banget. Dan kemenangan itu didapat ketika atensi itu, akhirnya mereka nurut nih gitu. Itu dulu tuh udah kemenangan luar biasa sekali sih. Akhirnya mereka ngelihat gua nih gitu. Nah itu yang benar-benar kita lihat ya sebagai masalah disparitas itu kayak gimana anggaran dan budgeting di Indonesia itu masih harus di-adjust lagi bagaimana bisa proporsional dan adil dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa ini. Jadi itu dulu. Kedua, masalah guru juga, saya sepakat banget. Kenapa orang milih FTTM ITB misalnya? Kenapa orang mau kuliah di kedokteran? Kenapa orang berlomba-lomba mau masuk ke STI ITB atau masuk ke STAN atau segala macam? Karena yang mereka tahu adalah ketika mereka lulus mereka akan mendapatkan penghasilan yang besar. Ini kan simple nih. Ya kan kita realistis, kita ngomong paling realistis aja. Bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas guru terbaik kalau talent pool dari awal pun itu udah handicapnya besar banget. Kayak Mbak Evi bilang guru itu dianggap sebagai profesi pilihan terakhir. Ya mendinglah jadi guru. Seharusnya orang-orang itu sangat proud untuk jadi guru gitu. Tapi proud itu nggak bisa cuma dibangun dari bottom up. Nggak bisa cuma diminta kesadaran pahlawan tanpa jasa dan segala macam, nggak bisa. Tapi once orang tahu guru itu mungkin salah satu dari 5 profesi dengan gaji tertinggi di Indonesia, seleksi secara nature itu akan nyari talent-talent terbaik nih. Sudahlah jadi guru, penghasilan besar. Orang nggak lagi nyari, nanti nyari nggak lagi orang tua lu bilang, gue pengennya menantu pegawai dirjen pajak, enggak. Gue pengennya guru. Nah itu kan artinya negara bisa hadir tuh memfasilitasi dan akhirnya talent poolnya kita bisa menyeleksi dari orang-orang yang bukan cuma mau tadi tapi juga mampu gitu. Itu yang membedakan. Nah dari situ tuh udah nggak akan rame lagi tuh. ITB, STAN, UGM, UI, UPI bakal rame. Karena orang tahu terjamin. Ini kan dasar antropnya manusia ya. Antropologi manusia itu mencari tempat paling nyaman dan paling safe di mana mereka bisa survive kan. Nah itu bisa tercapai kalau struktur APBN kita udah benar. Kedua baru sistemnya. Sistemnya di semua, mungkin di DKI udah mulai ya, cuman di semua sistem di daerah-daerah saya lihat mutasi, rotasi pegawai itu benar-benar masih bermasalah. Semuanya itu based on kepentingan. Semuanya based on, ini dekat dengan siapa, ini dekat dengan siapa, dengan siapa. Itu juga jadi problem. Nah tapi kalau setelah talent poolnya udah benar, ya secara institusi semuanya juga akan membaik dan membaik. Menurut saya itu satu langkah yang paling bisa dilakukan saat ini untuk memecahkan problem masalah pendidikan kita. Yang lainnya udah dijawab dengan sangat baik oleh Mbak Ella. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Mbak Ella, Mbak Ferry. Apa closing statement atau langsung izin dulu? Jangan closing deh, yang lain kan masih ada tanya jawab kan. Iya. Saya minta maaf ya, pamit duluan ada acara lain. Ini iya. Makasih Mbak Ella. Iya. Langsung apa? Tutup kita? Tutup saja closing. Mohon maaf karena keterbatasan waktu daripada narasumber. Kita langsung closing statement saja. Jadi
pada akhirnya memperhatikan tujuan pendidikan Jakarta dan memperhatikan capaian raport pendidikan. Kita langsung masuk pada closing statement. Pertanyaannya dari tanggapan Mbak Evi Trisna, apakah raport pendidikan DKI Jakarta bisa naik kelas atau masih remedial atau harus tetap berlatih terus? Terima kasih. Bingung saya jawabnya ya. Yang mungkin yang paling gampang adalah berlatih terus saja. Karena toh kita sama ya, mau remedial mau apa ya memang ujian terus aja dijalanin. Tapi mungkin sedikit aja Pak, mungkin karena teman-teman yang udah datang di sini ya, sudah mau hadir di sesi pertama ya. Dan kalau tadi menurut Mas Ferry juga, dan mampu bangun pagi gitu ya, mau dan mampu datang ke sini gitu loh pagi-pagi. Saya kayaknya banyak menghadiri diskusi-diskusi untuk mendebatkan apa sebenarnya akar masalah pendidikan di Indonesia. Lalu apa strateginya gitu. Sehingga saya sampai pada kesimpulan percuma kita mendebatkan apa sebenarnya single root cause atau the ultimate strategy. Kayaknya itu utopis deh akhirnya gitu ya. Jadi mungkin tip aja ke teman-teman yang sudah mau dan mampu sudah datang ke sini. Jangan takut dan jangan ragu untuk kita melakukan hal-hal yang membuat hati kita gelisah untuk pendidikan. Walaupun itu mungkin kayaknya kok kecil banget ya. Jauh banget dari si ultimate strategy yang luar biasa itu gitu loh. Karena pasti ada dampaknya. Karena seperti kata tadi Bu Ella, yaitu upaya kolaboratif kita semua. Kalau ngomong pendidikan, ya mungkin itu adik kita, anak kita, itu ada semua. Mungkin saya sharing sedikit aja sebagai penutup. Waktu itu kita pernah mengundang forum para pemimpin daerah, dinas pendidikan dari tempat mengajar muda, lalu kepala sekolah, lalu ada orang tua, lalu juga ada gerakan-gerakan pemuda di daerah. Waktu kita kumpul, pertanyaan pertama bukan soal budget, bukan soal kurikulum, bukan soal apa. Tapi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak di daerah masing-masing. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita ngomong itu mereka langsung ingat anak-anaknya mereka, keponakannya mereka. Setelah selesai itu ya udah apa ya mungkin jam malam ada jam belajar. Dan waktu keluar dari sana masing-masing punya PR-nya masing-masing yang bisa dilakukan. Jadi ya itu tadi jangan takut dan jangan ragu karena pasti dampaknya satu melatih kita untuk semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempersiapkan kita untuk hal-hal lagi yang lebih besar nantinya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Evi Trisna. Dari Mas Ferry, apakah mau menambahkan closing statement sama? Ya sedikit aja teman-teman. Mengutip Tan Malaka ya seperti biasa. Kalau kalian semua ini orang terdidik merasa tidak layak atau merasa terlalu tinggi untuk terjun langsung ke masyarakat dalam proses belajar dan mengajar, mendidik, ya lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Jadi semua dari kita itu ke orang terdekat gak harus jadi guru selama kita mendapatkan privilege untuk belajar sebesar-besarnya, maka ajarkanlah apa yang diajarkan oleh guru-guru kalian kepada orang terdekat kalian. Itu aja, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan kepada Mas Ferry Irawan. Closing statement from Mr. Rohit. Yes. Yeah. Okay, I think there is already very strong progress being made in Jakarta. If you see last year, even this year, many schools were upgraded. Curriculum is also being changed to have more science, more technology, more AI, more digital skills. Teacher training is also happening. More teachers are given certifications. So I think the momentum is already there from the national government, from the Jakarta government, so that momentum should now be continued so we can achieve the global city goals for Jakarta. Thank you Rohit. Ya, terima kasih. Pada sesi ini kita tutup, beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh narasumber. Terima kasih kepada Mbak Ella yang sudah pulang duluan karena keterbatasan waktu. Nah selanjutnya pemberian cindera mata, waktu dan tempat saya berikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak. Berikutnya kita akan memberikan cindera mata kepada para narasumber yang akan diberikan oleh pihak panitia. Oke, oleh moderator kepada diberikan oleh moderator kepada narasumber yang over dari panitia. Silakan. Kita ada plakat dan juga merchandise.
boleh bergeser lebih ke tengah agar kita bisa dapat mengabadikan foto yang baik. Oke, berikutnya main dari sini. Izin Mas Ferry. Berikutnya untuk Mr. Rohit diberikan plakat secara langsung and merchandise. Berikutnya kepada Ibu Aji diberikan plakat penghargaan telah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Oke, foto bersama ya. Oke. Dan yang terakhir juga untuk moderator kita pada pagi hari ini kita menerima merchandise. Sekarang kita boleh foto bersama dengan ketemu panggung. Mohon izin Bapak Ibu boleh bersama plakatnya. Iya. Ya biar lebih afdal nih, ini ada dokumentasi para narasumber sudah menerima plakat yang diberikan masing-masing. Oke? Boleh maju sedikit? Iya. Cukup. 3, 2, 1. Jakarta shines with dreams so bright.